kelas 1A dengan NIM 6670240150. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 elemen utama dari ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Jadi ilmu filsafat sendiri itu merupakan cabang ilmu yang berusaha memahami dasar-dasar pemikiran manusia tentang dunia dan cara kita mengetahui, memahami, serta menilai sesuatu. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, filsafat ilmu memberikan panduan untuk memahami bagaimana struktur politik tersebut bekerja, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut, dan bagaimana kita seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai moral. Maka dari itu, ilmu filsafat memfokuskan perhatian pada 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berfokus pada pertanyaan dasar tentang apa yang benar-benar ada ataupun nyata. Dalam dunia politik dan pemerintahan, ini berarti menggali pemahaman tentang apa saja yang menjadi elemen utama di dalam dunia politik. Seperti yang pertama ada apa itu politik. Secara ontologis, kita bertanya apakah politik itu hanya tentang kekuasaan atau apakah politik lebih dari itu, seperti sebuah alat untuk mencapai keadilan, harmoni sosial, ataupun kesejahteraan. Selanjutnya, siapakah aktornya? Ontologi juga menelaah siapa saja yang berperan dalam politik. Apakah hanya pejabat pemerintah dan partai politik, atau masyarakat biasa, media, dan organisasi non-pemerintahan juga memiliki peran besar. Lalu selanjutnya ada realitas kekuasaan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kekuasaan itu berasal dari mana, apakah kekuasaan diberikan oleh rakyat, seperti dalam demokrasi atau dikuasai oleh elit tertentu, seperti dalam otokrasi. Untuk sederhananya, bayangkan sebuah negara. Secara ontologis, kita ingin memahami apakah negara tersebut sesuatu yang nyata dan konkret, seperti institusi pemerintahan, gedung parlemen atau militer, atau apakah itu hanyalah ide abstrak yang bergantung pada keyakinan bersama masyarakat bahwa negara tersebut itu ada. Untuk contoh lainnya, misalkan sebuah pemerintahan ingin meluncurkan kebijakan pajak baru. Ontologi membantu memahami apa itu pajak dan mengapa pemerintah menggunakannya. Lalu epistemologi membantu mencari tahu siapa yang akan paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya dapat diukur. Aksiologi membantu menilai apakah kebijakan ini adil atau tidak. Misalkan apakah memberatkan rakyat miskin atau lebih menguntungkan kelompok yang kaya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan. Dalam politik, ini berarti membahas bagaimana kita tahu apa yang sedang terjadi dalam dunia politik, bagaimana kita menganalisis kebijakan, atau bagaimana kita memprediksi dampak dari keputusan pemerintah. Dalam politik, pengetahuan bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan media, penelitian akademik, ataupun pengalaman pribadi masyarakat. Epistemologi bertanya apakah semua sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Ada banyak cara untuk mempelajari politik, misalnya melalui survei, wawancara, data statistik, ataupun analisis sejarah. Epistemologi ini membantu memilih metode mana yang paling cocok untuk dipelajari. Selanjutnya ada subjektivitas atau objektivitas. Apakah kita bisa benar-benar memahami politik secara objektif, atau apakah pandangan kita selalu dipengaruhi oleh sudut pandang, budaya, dan kepentingan pribadi? Contoh sederhananya, ketika pemerintah mengatakan tingkat kemiskinan menurun berdasarkan data statistik. Epistemologi membantu kita bertanya, apakah data tersebut akurat atau bagaimana data tersebut dikumpulkan dan apakah metode pengukuran tersebut sudah benar. Dan yang terakhir ada aksiologi atau nilai dan etika dalam politik. Aksiologi merupakan studi tentang nilai dan moral. Dalam politik, ini berarti memahami tujuan apa yang dianggap baik dan benar serta bagaimana kita menilai keputusan ataupun kebijakan pemerintah dari sudut pandang moral. Yang pertama itu ada apa tujuan dari politik. Apakah tujuan utama politik adalah menciptakan keadilan, menjaga keamanan, atau memaksimalkan kebebasan individu? Setiap masyarakat atau sistem pemerintahan mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Lalu selanjutnya ada prinsip moral. Aksiologi membantu memandu pejabat pemerintah tentang apa yang benar ataupun yang salah dalam mengambil keputusan. Misalnya, apakah sah untuk mengorbankan sebagian kebebasan masyarakat demi keamanan nasional? Dan yang terakhir ada dilema nilai. Dalam banyak situasi, nilai-nilai dapat bertentangan. Sebagai contoh, ketika pemerintah menghadapi pandemi, harus ada keputusan antara melindungi kesehatan publik, yang berarti dengan kebijakan pembatasan atau menjaga kebebasan ekonomi, yaitu dengan tetap membuka aktivitas masyarakat. Contoh sederhananya, ketika pemerintah membangun jalan tol, ada yang mungkin mengatakan itu hal yang baik karena meningkatkan akses ekonomi, tetapi ada juga yang merasa itu buruk karena mengusir penduduk dari tanah mereka. Nah, aksiologi ini membantu kita memahami bagaimana menilai mana yang lebih bernilai ataupun adil. Nah, aksiologi ini membantu kita memahami bagaimana menilai mana yang lebih bernilai ataupun adil. Lalu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu dan cara memahami politik secara utuh.
Ketiga dimensi ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi bekerja secara bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan. Ontologi menentukan apa yang sedang kita bicarakan. Contohnya ketika kita membahas korupsi, kita perlu tahu dulu apakah itu korupsi atau apakah itu hanya tentang suap atau juga tentang penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, epistemologi menentukan bagaimana kita tahu tentang kasus korupsi tersebut. Bahkan apakah kita mengandalkan laporan investigasi, survei masyarakat, atau statistik pengadilan untuk mengukur tingkat korupsi tersebut. Dan yang terakhir, aksiologi, yaitu menentukan apakah korupsi itu buruk dan bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut. Nah, apakah kita menilai korupsi sebagai sesuatu yang tidak bermoral karena melanggar hukum atau karena merugikan masyarakat? Mengapa hal tersebut penting? Jadi memahami politik dan pemerintahan melalui ketiga dimensi tersebut memberikan kita pandangan yang lebih mendalam dan kritis. Kita tidak hanya sekedar melihat apa yang ada di dalam permukaan atau ontologi, tetapi juga mencari tahu sumber pengetahuan, yaitu epistemologi, dan mengevaluasi nilai-nilainya, yaitu aksiologi. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dalam mengevaluasi pemimpin, sistem pemerintahan, ataupun kebijakan tertentu. Pendekatan ini juga melatih kita untuk melihat bahwa keputusan politik tidak pernah sederhana. Ada banyak lapisan dan pertimbangan yang harus diurai sehingga kita dapat lebih adil dalam menilai isu-isu yang kompleks. Misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan tertentu, kita bisa menanyakan seperti apakah kebijakan tersebut sesuai dengan realitas, atau apa bukti dan data yang mendukung kebijakan tersebut, atau mungkin apakah kebijakan ini sesuai dengan nilai yang kita anggap penting. Dan dengan cara tersebut, kita dapat memahami bahwa politik dan pemerintahan adalah bagian penting dari kehidupan kita yang membutuhkan pemikiran kritis dan tanggung jawab moral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.